Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Aniyah, dalam keadaan melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi abkariha. Ya Allah, berikanlah kepada umatku berkah pada waktu apa? Fi abkariha. Apa itu abkariha? Waktu salat subuh. Jadi yang bangun jam 4, yang bangun jam 3, ini kejar berkah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah untuk menjadi orang kaya, berkah untuk menjadi orang bahagia, berkah untuk menjadi orang sehat, berkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat manfaat maksimal dari waktu abkar ini, dari waktu subuh, bahkan Rasulullah melarang apa? Tidur setelah salat subuh. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kata Rasulullah, "Dzaka waqtun yuwazza'u fihi rizq." Artinya apa? Karena saking berkah waktu ini, waktu sebelum salat subuh, waktu subuh, setelah salat subuh, sampai terbitnya matahari, kata Rasulullah tidak boleh tidur. Kenapa tidak boleh tidur? Dzaka waqtun yuwazza'u fihi rizq. Karena rezeki akan dibagikan di waktu ini, di waktu salat subuh, di waktu sebelum terbitnya matahari. Itu waktu Allah Subhanahu wa taala sedang membagi-bagikan berkah. Di antara keberkahan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah Masjid Al-Aniyah, mungkin DKM Masjid Al-Aniyah mengumumkan bagi setiap jamaah yang datang salat subuh akan dapat rezeki 1 juta. Coba bayangkan, masjidnya begitu penuh kan? Kalau kita bilang 5 juta, kalau kita bilang 10 juta, hampir mungkin tidak ada penduduk komplek yang akan absen. Akan semuanya ramai. Kenapa? Mencari rezeki, mencari 10 juta, 5 juta, atau 1 juta. Coba bayangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, ini baru sunnah, bukan wajib. 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Luar biasa. Yang segala isi dunia itu apa? Semua duit yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan berapa banyak? Berapa triliun? Di atas triliunan kan? Semua propertis yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan nilainya berapa? Kata Rasulullah, 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada 10 juta, lebih baik daripada 100 juta, lebih baik dari 1 miliar, lebih baik daripada triliunan. Bahkan kalau kita mengumpulkan semua harta yang ada di dunia ini, insya Allah akan dikalahkan dengan 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh. Hartanya gimana? Hartanya insya Allah akan diberikan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini di dunia hanya menggunakan fasilitas umur yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat sebentar, supaya kita mengumpulkan bekal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekalnya adalah waktu salat subuh. Waktu salat subuh sebelumnya kita akan melakukan salat tahajud. Setelah itu kita akan datang ke masjid. Setiap langkah akan meningkatkan derajat kita. Setiap langkah berikutnya akan menghapus dosa kita. Setelah itu kita sampai ke masjid, melakukan 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Setelah itu kita melakukan salat subuh. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man shalla subuha fahuwa fi dhimmatillah." Yang melakukan salat subuh
maka dia berada di bawah dan di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bapak, Ibu, kalau kita kenal sama Bapak Presiden, sekarang Bapak Presiden namanya siapa ya? Jokowi? Bukan lagi ya? Prabowo ya? Coba bayangkan kalau kita dekat sama Bapak Presiden. Bapak Presiden sampaikan kepada kita, Pak, Bapak Fuad, Ustaz Yanto, Ustaz Heri, ente tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kamu dalam jaminan saya akan jamin. Jamin apa? Jamin harganya, jamin keamanannya, jamin makanannya, jamin rezekinya, jamin segala urusanmu akan terjamin oleh orang yang kuat. Tenang hati kita, karena insya Allah urusan kita akan dijamin oleh orang yang kuat di Indonesia, kan? Bahkan nomor 1. Apalagi yang menyampaikan ini adalah Allah yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jamin urusan kita. Jadi yang melakukan salat subuh tenang hatinya, tenang. Siapa yang berani menzalimi, siapa yang berani mengganggu, rezeki saya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minuman, semua urusan hidup akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi kunci kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup ini adalah salat subuh. Meskipun harta kita tidak banyak, meskipun fasilitas hidup yang diberikan kepada kita tidak terlalu melimpah, tetapi yang penting adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita, yang tertanam di dalam hati kita. Dan itu rasa yang kita kejar sehari-hari, mengumpulkan duit supaya kita merasa secure, dapat pasangan hidup supaya kita secure dan nyaman, aman, dapat anak supaya anak ini nanti membuat kita aman dan nyaman di masa tua. Melakukan apapun di dalam hidup ini supaya kita menjamin ketenangan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan itu dengan mungkin langkah-langkah yang sederhana. Di antaranya adalah salat subuh. Jadi kita mulai hari kita dengan ketenangan. Kalau orang Inggris selalu berkata apa? You made my day, atau you make my day. Apa artinya you make my day? Kalau ada seseorang pagi-pagi menyampaikan berita baik kepada kita, menyampaikan mungkin berita lucu sehingga kita bisa jadi bahagia, menyampaikan berita atau mungkin beberapa kalimat yang membuat kita tenang dan bahagia. Orang Inggris berkata, you make my days. Apa artinya you make my day? Kamu membuat saya bahagia di titik pertama di dalam kehidupan saya. Ketika seseorang menyampaikan berita bahagia, maka ada beberapa hormon yang akan diproduksi di dalam tubuh kita, yang akan membuat kita bahagia, bukan hanya dalam 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Enggak. Ternyata efektivitas hormon ini akan berlanjut beberapa jam berikutnya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai hari kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menguatkan tali dan ikatan sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membuat kita bahagia, tenang di dalam dunia ini. Dan ketenangan yang muncul dari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketenangan yang tidak ada batasnya. Tidak ada seorang manusia, entah itu yang membenci kita, yang suka kita, seseorang yang iri dengki sama kita, tidak bisa mencabut ketenangan yang sudah masuk ke dalam hati kita, karena kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun mulai dengan wudu, setelah itu melakukan salat tahajud. Kalau tidak sempat salat witir, tidak sempat kita datang ke masjid melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah itu kita melakukan salat subuh. Setelah itu kita mengkaji barang. Mengkaji apa? Mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kita melakukan salat subuh. Setelah itu yaq'udu fi musalla. Duduk di
di dalam musallanya, duduk di dalam masjidnya. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membacakan ayat, untuk membacakan hadis, untuk belajar ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai terbitnya matahari. Kalau kita keluar dari Masjid Al-Aniyah jam 6 belum terlihat matahari. Jam setengah 6 belum terlihat matahari. Padahal kita sudah lihat di waktu isyraq itu sudah terbitnya matahari. Kenapa? Memang di Bandung ini dikelilingi dengan beberapa gunung. Ada Gunung Manglayang, ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Palasari, ada Gunung Malabang, ada Gunung Burangrang. Karena ada banyak gunung, kita tidak bisa melihat matahari yang muncul. Maka kita mengikuti timeline dan mengikuti waktu yang sudah disusun oleh Kementerian Agama. Dan itu diantara taat kepada waliul amr. Jadi waliul amr ini diantaranya Menteri Agama yang menentukan dengan sistem yang jelas waktu salat subuh kapan, waktu salat asar itu kapan, waktu salat isyraq itu kapan. Salah satu bentuk kita taat kepada waliul amr, kita mengikuti waktu yang sudah disusun oleh orang ahli. Nah, maka itu waktu isyraq. Kalau kita duduk di dalam musalla kita, di dalam Masjid Al-Aniyah, di dalam masjid kita sampai terbitnya matahari, kata Rasulullah SAW, kutibat lahu hajjatun wa umratun tammatan. Maka akan tercatat bagi kita sebagaimana kita melakukan haji. Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan haji tidak harus nunggu berapa lama? Berapa? 10 tahun lebih ya? Lebih? Berapa? 50 tahun? 20 tahun? 20 tahun kata Ustaz Fuad. Masya Allah, 20 tahun untuk melakukan haji. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tidak usah tunggu-tunggu. Tidak harus bayar 100 juta, tidak harus bayar 200 juta. Tinggal kita hanya ikhtiar untuk membersihkan diri, mensucikan diri, bangun salat subuh, datang ke Masjid Al-Aniyah, salat 2 rakaat. Setelah itu kita duduk di dalam masjid belajar ilmu bermanfaat sampai terbitnya matahari. Cuma setengah jam tertulis dan tercatat bagi kita haji dan umrah. Kadang-kadang kalau kita berangkat bukan kadang-kadang selalu ya, kalau kita mau melakukan haji yang namanya haji at-tamattu'. Haji tamattu' itu kita mulai dengan apa? Umrah mutamatti'an biha ila al-hajj. Kan? Umrah disambung dengan haji. Haji al-qiran sama, haji sekaligus juga. Nah, haji sekaligus umrah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini ya jemaah Masjid Al-Aniyah, insyaallah dapat pahala haji qiran atau haji tamattu'. Kenapa? Karena kita insyaallah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala hari ini insyaallah dapat pahala haji dan pahala umrah. Yang melakukan haji itu pahalanya apa? Pahalanya kata Rasulullah, raja'a ila baitihi kayaumi walidathu ummuhu. Nanti kalau kita sudah pulang setelah kita melakukan salat isyraq ke rumah kita masing-masing, kata Rasulullah, raja'a ila baitihi kayaumi walidathu ummuhu. Kita akan pulang balik ke rumah kita dalam keadaan sebagaimana kita dilahirkan hari pertama dari ibu kita. Lahir apa? Hari pertama kita lahir tidak ada dosa dan maksiat, tidak ada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Luar biasa. Artinya apa? Semua dosa dan maksiat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan itu terulang setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau meminum air bersih yang menyehatkan tubuh kita, kita tidak akan datang ke sungai langsung minum. Tidak bisa kan? Karena kita tidak jamin air ini bersih atau tidak. Apalagi kalau warnanya sudah berubah. Bukan hanya warnanya berubah, baunya sudah berubah. Di sungai ya, khususnya di sungai yang tidak diperhatikan kebersihannya. Tapi sebelum kita meminum, kita harus
atau mungkin ambil dari BDM. Setelah itu kita memastikan kebersihannya dengan apa? Bikin filter. Dan filter itu harus setiap hari supaya kita menjaminkan air ini bersih. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan meminumnya. Begitu juga hadirin, kita sebagai manusia kita harus selalu filter. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kapan ajal dan umur ini akan menghabis. Kita nggak tahu. Bisa jadi setelah beberapa tahun, bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi minggu depan, dan mohon maaf bisa jadi nanti siang. Tidak ada orang yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Di masjid, di rumah, di atas kasur, di atas sofa, di atas kursi, di kantor, di jalan, tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita bisa tahu dalam kondisi apa kita akan meninggal. Dalam kondisi bersih dari dosa dan maksiat, atau sudah dikotori dengan semua dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ini memberikan filternya setiap hari, bahkan setiap hari, supaya kita bahagia, supaya kita tenang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan kita dari dosa dan maksiat, supaya pahalanya terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sayang kepada kita, memberikan kesempatan ini setiap hari, mengalir kepada kita. Tetapi banyak orang yang tidak mau. Banyak orang yang tidak mau. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Sahabat Rasulullah heran. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Kami semua yang mau masuk surga. Kalau ditanya, bapak dan ibu jemaah Masjid Al-Aniyah, mau nggak masuk surga? Oh tidak. Bapak mau? Ada yang tidak mau ya? Kita semuanya mau masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba. Yang tidak masuk surga itu yang tidak mau. Kata sahabat, ya Rasulullah, pasti setiap orang mau surga. Masa kita nggak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepada Rasul, yang ikut hadis Rasul, itu insya Allah masuk surga. Mau berarti mau masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang melanggar itu faqad aba, berarti tidak mau masuk surga. Insya Allah sama-sama kita mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang judul yang baru dan sederhana bagi kita. Menjadi minimalisme di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli psikolog, ahli kesehatan sepakat bahwasanya kehidupan yang sederhana itulah kehidupan yang akan membuat kita bahagia dan tenang, tidak banyak pikiran. Berlebihan dalam segala hal itu akan membuat kita repot. Pikiran kita repot, waktu kita repot, sehingga kita sendiri tidak akan nyaman dan tidak akan tenang di dalam hidup ini karena banyak hal yang kita harus uruskan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, nikmatilah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan nikmatilah sesuai kebutuhan kita. Wala tusrifu. Jangan berisraf, jangan mubazir, jangan berlebihan, jangan boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang boros. Allah tidak suka yang mubazir. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Lihat di dalam ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencaratkan kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan boros. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah suka orang yang boros dan mubazir di dalam kehidupannya. Mubazir itu apa? Mubazir itu berlebihan dalam segala hal. Kalau kita berlebihan dalam makanan, maka segala hal dan segala macam yang diberikan kepada kita,
di atas kebutuhan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka karakter itu, tidak suka sifat itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Rasul, kata Rasulullah, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Kata Rasulullah, ma mala'a, kadang-kadang kita mengisi perut kita dengan makanan yang syar, yang menjadi kejahatan, yang menjadi keburukan untuk diri kita sendiri dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, makanan itu bisa menjadi keburukan, bisa menjadi kejahatan. Kata Allah, kata Rasulullah, iya, syarrun, syar, kejahatan, keburukan. Kenapa? Karena itu di atas kebutuhan dan hajat kita. Luar biasa. Bisa menjadi keburukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang kita lihat, bisa menjadi penyakit. Kita makan segala macam yang kita inginkan, makan gorengan, makan bakaran, apapun yang kita melihat di hadapan mata kita, itu kita akan makan. Luar biasa. Itu bisa menjadi keburukan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosanya? Ada dosanya. Karena itu termasuk mubazir dan bisa hal yang mengundang kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Coba bayangkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, itu demi kepentingan kita, itu demi kemaslahatan kita, itu demi kesehatan kita. Kalau kita makan segala macam, maka itu akan kita mengundang hal yang namanya insulin supaya diproduksi di dalam tubuh kita. Dan insulin kalau diproduksi di dalam tubuh kita terus menerus, itu akan memunculkan yang namanya insulin resistance. Jadi insulin sudah tidak terlalu efektif di dalam tubuh kita. Kalau insulin resistance itu muncul di dalam tubuh kita, maka itu langkah pertama untuk dapat diabetes mellitus atau gula darah tinggi. Luar biasa. Insulin ini diproduksi di dalam tubuh kita dengan mekanisme apa? Kalau kita makan setiap jam dan setiap saat kita makan. Kita makan pagi, sudah makan pagi, tapi setelah itu kita cemilan, setelah itu kita gorengan, masuk di dalam rumah kita lihat kerupuk, makan kerupuk. Kita melihat anak kita makan coklat, ambil sebagian. Kita makan begitu, selalu makan. Rasa kita kan hanya sedikit, tetapi itu berlebihan di atas kebutuhan kita, di atas kesehatan, di atas kebutuhan dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 1 jam, bahkan setiap menit kita dalam keadaan makan. Kalau tidak makan, tidur. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengundang terus insulin diproduksi di dalam tubuh kita. Karena saking banyak insulin diproduksi di dalam tubuh kita, sudah tidak sensitif lagi. Setiap sel di dalam tubuh kita ada beberapa reseptor. Reseptor itu akan menerima pesan-pesan dari insulin. Tetapi kalau pesan itu terus-menerus mengulang, suatu hari sensitivitasnya akan berkurang atau menurun, sehingga insulin sudah tidak sensitif lagi, sudah tidak efektif lagi untuk menggunakan atau membakar gula yang ada di dalam darah. Karena sudah tidak bisa memasukkan gula yang ada di dalam darah ke dalam sel-sel, tidak bisa dibakar. Akhirnya gula di dalam darah tetap di dalam darah. Kalau gula ini tetap di dalam darah, menjadi racun yang paling efektif untuk membunuh diri kita sendiri. Oleh karena itu, para dokter-dokter berusaha jangan sampai gula itu di dalam darah di atas 120. Kalau mungkin ada seseorang yang punya penyakit gula darah, jangan sampai di atas 200. Kalau sudah di atas 200, itu pasti akan mematikan. Akan muncul beberapa gejala-gejala yang bertahap-tahap akan mematikan. Kalau ada seseorang sudah 400, sudah 500, harus langsung berdoa supaya husnul khatimah. Karena sudah itu tanda kita akan mati sebentar lagi. Kenapa? Karena gula itu akan menghancurkan tubuh kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gula itu bukan hanya gula manis-manisan yang kita lihat di dalam coklat,
di dalam mungkin gula putih atau gula batu. Enggak. Gula itu ada di dalam nasi. Nasi ini terdiri dari karbohidrat. Kalau dihancur-hancurkan, nanti jadi gula di dalam darah kita. Ada di dalam semua makanan yang kita makan. Kecuali mungkin yang ada protein-proteinnya, yang mungkin yang sayur-sayuran, ini mungkin tingkat gulanya ini sangat rendah. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan protein, daging dan ayam ini kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita makan berlebihan gimana? Muncul apa yang namanya asam urat, kan? Yang namanya uric acid. Dan ini termasuk penyakit yang luar biasa sakitnya. Bisa mematikan? Bisa mematikan. Karena bisa membuat nanti yang namanya gagal ginjal. Karena bisa itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan penyakit tersebut dan penyakit yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, innallaha la yuhibbu al-musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebihan, entah itu dalam makanan, dalam minuman. Dalam minuman pun juga jangan berlebihan. Dalam satu studi termasuk di antara minuman yang paling aman bagi kita adalah air putih. Kalau kita sering minum air putih, itu termasuk di antara cairan yang paling sehat dan paling aman buat kita. Tetapi kalau kita berlebihan, tetap kalau kita berlebihan, jadi di atas kebutuhan kita, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit, di antaranya gula darah, bukan gula darah, tekanan darah yang tinggi. Bukan hanya itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang di United States, di Amerika, mungkin beberapa tahun yang lalu saya dapat ceritanya. Beliau mau membuktikan ini tidak akan pernah racun, air ini tidak akan pernah racun, sampai beliau meminum berapa? 20 liter pada hari tersebut. 20 liter itu berarti berapa? 1 galon. Galon ini yang besar. Dia meminum setiap saat, minum. Hari berikutnya ditemukan sudah meninggal. Luar biasa. Jadi segala hal kalau berlebihan, ini akan merusak diri kita hadirin. Berlebihan, apa artinya berlebihan dalam makanan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa aturan-aturan. Kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najur. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum. Cirinya apa? Cirinya tidak akan pernah makan kecuali kalau lapar. Kalau lapar baru makan. Luar biasa. Kita sekarang kalau pagi kita tidak lapar, kita langsung sudah mencari makanan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bukan terbiasa, kita sudah diprogram untuk pagi ini harus ada makanan. Dan kalau kita makan harus dimulai dengan bala-bala, harus dimulai dengan gorengan, harus dimulai dengan makanan yang tidak sehat, atau dimulai dengan coklat atau sesuatu yang manis. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak diwasiatkan oleh Rasulullah. Rasulullah wasiatnya kita makan kalau kita lapar. Kalau kita lapar, baru kita makan. Kalau kita tidak lapar, jangan makan. Karena ini akan rusaknya atau mungkin mudaratnya lebih daripada manfaatnya. Nah, wa idza akalna la nashba. Kita baru makan kalau kita lapar. Kalau kita makan, jangan sampai kita kenyang. Jangan sampai kita kenyang, kita makan berapa? Kata Rasulullah, kalau kita makan berlebihan, jangan di atas 1/3 dari perut kita. Kita mengukur stomak kita ini dan perut. Stomak dalam bahasa Indonesia apa? Stomak kan? Perut kan? Perutnya. Ini stomak hampir mungkin besarnya berapa? Besarnya hampir begini. Ini besarnya. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau kita hitung hampir tiga kali lipat ini. Mungkin kalau sudah terisi. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang diwasiatkan oleh Rasulullah berapa? Kalau kita sudah mau berlebihan,
jangan makan di atas sepertiga dari perut kita. Berarti sesuai dengan kadar gelas ini. Luar biasa. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kenapa? Kata Rasulullah, "Fathuluthun li aklika, wa thuluthun li ma'ika, li syurbika, wa thuluthun li nafasika." Jadi perut kita ini dibagi tiga, bukan dipotong jadi tiga, enggak, dibagi ya, secara imajinasi. Maka sepertiga pertama untuk makanan, sepertiga aja, jangan separuhnya, jangan 2/3. Sepertiga aja ini kalau kita sudah berlebihan. Lalu sepertiga yang satu lagi untuk minuman. Jadi minuman ini jangan sampai kita abaikan. Karena minuman itu tubuh kita 70% bahkan lebih itu terdiri dari cairan. Maka kita sebagaimana kita makan, kita meminum dan kita berusaha untuk memisahkan antara waktu makan dan waktu minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah saat makan minum, tidak pernah. Kecuali kalau makan kurma dengan susu. Itu aja. Tapi kalau minuman putih, air putih dengan makanan tidak mempersatukannya. Ini sendiri. Kapan menurut ilmu kesehatan kita meminum setengah jam dan di atasnya kalau sebelum makan? Paling mungkin 20 menit sebelum makan. Dan setelah makan 2 jam. Kalau kita terpaksa meminum saat kita makan, maka kita meminum hanya sedikit aja, yang tidak merubah asam yang ada di dalam lambung kita. Karena saat kita makan, asam di dalam lambung, di dalam perut kita akan diproduksi. Supaya apa? Supaya menghancurkan dan mencernakan makanan yang baru kita makan. Kalau asam lambung itu semakin sedikit atau mungkin semakin rendah atau semakin tinggi berubah asam lambung kita, maka itu akan mengganggu pencernaan. Jadi saat kita meminum banyak, saat kita makan, itu akan mengganggu pencernaan kita, tidak akan sehat. Kalau kita tidak minum sama sekali, kita tidak ada asam, karena asam ini juga terdiri dari ada cairan di dalamnya. Maka kita tetap minum, tetapi sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang di antara kita. Menurut beberapa penelitian, kalau ada seseorang makan, pasti 100% akan menghasilkan yang namanya H2O2. Loh, apa itu Pak Ustaz? H2O2 namanya hidrogen peroxide. Hidrogen peroxide itu yang namanya free radical, atau namanya apa? Radikal bebas. Dan radikal bebas itu bisa menjadi sumber dari berbagai penyakit di dalam tubuh kita, terutama kanker. Seseorang sehat-sehat, tubuhnya sehat, tiba-tiba capek datang ke dokter. Dokter mendiagnos dan melihat, Pak, mohon maaf, ente sudah kanker. Dari mana kita nggak tahu? Itu bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di antaranya makanan. Setiap kali kita makan macam-macam dan berlebihan. Dan apapun yang kita makan pasti akan menghasilkan radikal bebas. Apalagi kalau kita makan makanan yang beracun, makanan yang tidak sehat, seperti yang bakar-bakar, yang terbakar, yang digoreng-goreng, apalagi mungkin minyaknya sudah tidak layak dipakai, kita tetap juga makan. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyebabkan dalam perubahan zaman, dalam mungkin sekian waktu, suatu hari akan menyebabkan penyakit, di antaranya bisa jadi kanker. Obatnya apa? Obatnya dari awal kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam makanan. Masih ingat hadis Rasulullah yang tadi kita sampaikan? Makanan ini kalau berlebihan bisa menjadi kejahatan, bisa menjadi keburukan. Kita makan kejahatan di dalam perut kita. Itulah yang namanya radikal bebas. Pak Ustaz, katanya setiap kali kita makan pasti akan menghasilkan radikal bebas. Iya. Berarti kalau kita makan sedikit,
juga akan menghasilkan radikal bebas. Ada hormon, ada enzim di dalam tubuh kita yang namanya hydrogen peroxidase. Ini akan menghancurkan semua radikal bebas di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita makan sedikit atau kita makan sesuai kebutuhan kita, kalau kita berlebihan, hormonnya tidak cukup, enzimnya tidak cukup untuk menghancurkan radikal bebas yang kita sudah produksi gara-gara makanan yang banyak yang kita makan atau makanan yang tidak sehat yang kita makan. Maka Rasulullah SAW kalau makanannya apa? Makanannya hanya sedikit. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul atau mungkin bukan hadis, ini sifat-sifat Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat Rasul ketika mereka melihat tubuh Rasulullah dan perut Rasulullah SAW, melihatnya seperti batu yang tersusun. Itu perut Rasulullah SAW. Kira-kira bapak-bapak perutnya batu yang tersusun nggak ya? Batu yang tersusun artinya apa? Kayak mungkin bahasa anak muda six-pack kan? Six-pack. Itu perut Rasulullah SAW. Karena makanannya sederhana. Setiap orang di antara kita, setiap bapak-bapak boleh six-pack. Kayak jadi. Tetapi bisa tertutup dengan beberapa lapisan lemak yang gara-gara banyak makanan yang kita makan setiap hari. Nah, jadi obatnya apa? Obatnya dengan banyak makanan. Itu wasiat Rasulullah SAW. Kalau berlebihan, itu termasuk di antara sifat yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita mubazir dalam makanan kita. Kalaupun juga kita makan makanan yang sehat. Rasulullah SAW makanannya kecil, makanannya sedikit. Tetap makanan yang sedikit itu makanan yang sehat. Makanan yang favorit bagi Rasulullah apa? Makanan yang namanya at-tarid. Bapak, ibu pernah dengar kata tarid? Boleh saya ajarin cara masakannya? Dan nanti kita masak, siapa tahu nanti kita balik ke rumah masak tarid sesuai dengan wasiat Rasul. Tarid itu hadirin terdiri dari yang pertama susu. Kalau tidak ada susu, kadang-kadang tidak tersedia susu terus di sana. Biasanya Rasulullah SAW pakai susu unta atau susu domba, kambing, karena sapi di sana susah hidup di padang pasir. Paling ada mungkin domba atau unta, dan itu tidak bisa setiap hari kita dapat susunya, tidak bisa. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang pakai susu, kadang-kadang pakai air. Nah, ini yang pertama. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan tepung terigu, dicampur. Nah, jadi yang pertama susu atau mungkin air, ini mungkin sumber cairan atau mungkin sumber protein. Dan terigu ini sumber karbohidrat. Dicampur dengan apa? Daging yang sudah dihaluskan. Daging apa? Paling daging unta atau daging domba, kan? Di sana tidak ada ayam saat itu, tidak ada tidak ada sapi, karena susah hidup di situ. Apalagi babi ya, tidak ada babi ya. Nah, itu sumber juga protein. Jadi ada protein dan juga ada karbohidrat. Di dalam juga daging itu ada juga lemaknya. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah 3 hal untuk hidup, sumber energi. Kalau saya berbicara, menyampaikan ceramah hari ini, karena ada lemak, karbohidrat, protein di dalam tubuh saya yang menyediakan energi. Itulah di dalam at-tarid. Dicampurkan terigu, daging yang sudah dihaluskan, susu atau air. Itu makanan yang paling favorit oleh Rasulullah SAW. Dipanaskan, jadi menjadi kayak bubur, dipanaskan, dimakan. Luar biasa. Tidak ada gorengannya. Rasulullah SAW tidak pernah makan gorengan. Tidak pernah. Coba lihat dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Dawud, tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW makan gorengan. Tidak pernah.
Apalagi buka puasa dengan bala-bala, dengan gorengan. Tidak pernah. Ini tidak merendahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merendahkan makanan yang kita makan sehari-hari. Makan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau kita makan mengalih ke makanan yang sehat, itu yang kufur. Demi kepentingan kita semua dan supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya tadi. Kalau Rasulullah makan sedikit, tidak sampai kenyang dan makanannya tetap makanan yang sehat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat terus tubuhnya kekar. Dan bahkan kalau berkelahi dengan beberapa orang atau mungkin lagi latihan sama beberapa orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengalahkan 10 orang sekaligus. Quwwatuhu ka quwwati 'asharati rijal. Kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kekuatan 10 manusia. Luar biasa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya insya Allah kita tidak repot. Tapi kita insya Allah akan semakin sehat dan insya Allah semakin tenang. Karena semakin banyak makanan yang kita makan, ada banyak keberatannya di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita makan, langsung kita ngantuk, langsung kita tidak semangat untuk melakukan apa-apa. Kita merasa lemas, kita merasa malas, tidak mau melakukan apapun. Oleh karena itu kalau kita makan sedikit, insya Allah itu yang akan mempertahankan kesehatan kita dan aktivitas kita. Berlebihan itu bukan hanya dalam makanan, dalam segala aspek kehidupan kita. Bahkan hidup minimalisme yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul ini dalam kalangan non-muslim bahkan. Kalau kita melihat di Eropa, di Amerika, sekarang bahkan rumah-rumah didesain dengan cara ini supaya tidak banyak barang di dalamnya. Semakin banyak barang yang ada di dalamnya yang kita kadang-kadang tidak membutuhkan, itu bisa menjadi beban di dalam rumah kita, sehingga menambahkan pikiran kita untuk membersihkannya, menambahkan mungkin space, sehingga space ini yang bisa digunakan untuk sesuatu yang lain malah digunakan untuk sesuatu yang kita tidak butuhkan sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita masuk di dalam rumahnya kosong. Ada apa di dalam rumah Rasulullah? Hanya kasur dan sajadah. Luar biasa. Itu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasur Rasulullah terbuat dari apa? Ayo melihat hadis ini. Suatu hari Rasulullah dijenguk atau mungkin disiarahi. Umar bin Khattab datang untuk berziarah silaturahim kepada Rasulullah. Saya ingin bertanya, ibu dan bapak tahu hubungan Umar bin Khattab dengan Rasulullah itu hubungan sebagai apa? Sebagai menantu dan mertua. Siapa yang menantu, siapa mertua? Rasulullah menantu kan? Menantunya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab datang ke kamar Hafsah, ke rumah Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab yang sekaligus istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketuk pintu, lalu jadi ketuk pintu ternyata pintunya terbuka dan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di atas kasur. Kasur itu terbuat dari apa? Terbuat dari hasir. Hasir itu tanah yang dicampur dengan daun kurma. Coba bayangkan, tanah yang diambil dari padang pasir dicampur dengan daun kurma. Luar biasa. Itu kasurnya Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu di zaman itu menguasai beberapa negara, menguasai Arab Saudi, menguasai Yaman, menguasai Oman. Ini sudah 3 negara. Menguasai yang keempat Imarat, menguasai Qatar, menguasai Bahrain, menguasai Kuwait. Ini sudah 7 negara di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagian dari Jordania. Itu semuanya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan hanya presiden satu negara, sudah 10 negara ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penguasa bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi di antara manusia yang paling sederhana atau kehidupannya rata-rata seperti orang lain. Luar biasa. Tidurnya di atas kasur yang sangat keras dan kasar, yang terbuat dari pasir dan daun kurma.
luar biasa. Saking keras kasurnya Rasulullah SAW itu pinggangnya sudah membekas di pinggang Rasulullah SAW. Terlihat di sini hitam, luar biasa. Ketika melihatnya Umar bin Khattab bekasnya di pinggangnya Rasulullah SAW, beliau nangis meneteskan air mata. Rasulullah tiba-tiba bangun melihat Umar bin Khattab nangis. Apa yang engkau tangiskan wahai Umar? Kenapa engkau nangis? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya melihat kesederhanaanmu ya Rasulullah. Jadi teringat dengan Raja Kaisar, dengan Raja Faris, Persia, dan Romawi. Raja-rajanya di sana pada kaya-kaya. Kemewahannya itu luar biasa. Apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka inginkan akan diberikan kepada mereka. Sedangkan engkau begitu sederhana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sinu, bahagia, tidak iri dengan kekayaan yang diberikan kepada mereka. Bahagia dan balas. Mereka adalah kaum ya Umar. Mereka adalah kaum ujilat lahum hasanatuhum fid dunya. Kalau mereka melakukan kebaikan itu dan balasan kebaikan itu diberikan di dunia. Dan kami adalah kaum, kalau kita melakukan kesalehan, kebaikan, balasan kita adalah di akhirat. Nanti fiha ma la 'ainun ra'at. Kita sabar beberapa tahun di dunia. Kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Paling 20 tahun yang sisa dari umur kita. Yang sekarang usianya sudah 60 tahun, paling belasan tahun, beberapa tahun, bentar lagi mati. Yang sekarang usianya 50-40 tahun, paling 20-an tahun, tak akan berlama-lama di dunia ini. Ya Umar, kita sebentar lagi akan masuk surga. Dan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hasratkan, apapun yang kita harapkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak apa-apa, kita bersusah-susah di dunia. Tidak apa-apa, kita sabar menghadapi semua kesusahan dan ujian di dunia ini supaya kita dapat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Jadi kalau kita melihat seseorang yang paling minimalisme dan seseorang yang paling tidak mubazir di dunia ini, bisa jadi contoh kita dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka orang mubazir, tidak suka orang musrif, tidak suka orang yang boros. Mudah-mudahan kita sama-sama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga hari ini kita tidak akan boros, kita tidak akan mubazir dalam ceramah, kita tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan meskipun sederhana menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita hari ini balik ke rumah kita dalam keadaan insya Allah kita akan berubah. Kita akan menjadi manusia yang tidak mubazir. Kita akan menjadi manusia yang tidak boros dalam segala aspek dan urusan hidup kita. Maka insya Allah itu salah satu wasilah untuk dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sebelum kita khatam, barangkali ada pertanyaan atau komentar, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali, ada satu pertanyaan akan disampaikan. Mengawalinya dari penjelasan Ustaz tentang sholat subuh. Jadi setiap kali Ustaz mengimami di sini itu membacakan kunut. Ya. Nah, sedangkan segala penjelasan tadi tentunya kita tidak mau berlebihan. Nah, saya minta penjelasan kepada Ustaz, apakah karena kita pasti tiba sama Rasulullah, apakah Rasulullah menjalankan setiap sholat subuh itu dengan membaca kunut? Itu pertanyaan saya. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kalau kita melihat kunut ini memang ada beda pendapat di antara ulama, karena ada dua hadis yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda dari Rasulullah, bahwa sebenarnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal di dalam hadis ini. Tetapi muncul perbedaan ini karena dua alasan.
di zaman 4 mazhab itu muncul perbedaan. Ada seseorang yang mengikuti qunut, melakukan qunut, ada seseorang yang tidak. Kenapa? Karena mereka menolak sunat Rasul? Enggak. Niat mereka baik. Bisa jadi karena alasan pertama, karena mereka menganggap hadis ini dhaif. Di dalam silsilahnya ada seseorang yang dianggap oleh sebagian ulama tidak pantas dipercayai. Jadi seseorang di dalam silsilah ini, di dalam sanad hadis, menurut beberapa ulama tidak pantas dipercayai, di antaranya Imam Al-Albani. Oleh karena itu mereka menganggap hadis ini hadis yang dhaif, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Oleh karena itu mereka tidak membacakan, tidak melakukan qunut. Di antaranya Imam Ahmad, di antaranya Imam Malik. Jadi kalau mereka salat, tidak pernah membacakan qunut. Kenapa? Karena menganggap hadis ini hadis dhaif, tidak diterima oleh mereka. Sedangkan oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Auza'i dan imam-imam yang lain, mereka tidak mendhaifkan hadis ini karena mereka menganggap semua orang di dalam sanad ini ulama yang pantas dipercaya, harus kita mengikutinya. Nah, maka hadis ini hadis yang ditulis di dalamnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qunut sampai beliau mati, sampai beliau meninggal dunia. Jadi tidak pernah meninggalkannya di dalam salat subuh. Mereka menganggapnya sebagai hadis yang sahih, maka mereka melakukan qunut. Nah, mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Atau bisa jadi ada satu alasan lagi, Pak. Di zaman Al-Imam Abi Hanifah, di zaman Al-Imam Malik, di zaman Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad, belum ada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari datang belakangan, setelah mungkin hampir 50 sampai mungkin 70 tahun setelah Imam Ahmad. Jadi sudah meninggal semua Imam Al-Arba'ah, 4 mazhab, Imam 4 mazhab itu sudah meninggal. Baru setelahnya 50 tahun datang Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ulama hadis. Sehingga untuk mencari satu hadis itu susah. Di zaman Imam Abi Hanifah susah sekali kita mencari satu hadis. Kadang-kadang Imam Al-Bukhari untuk mencari kesahihan satu hadis harus berangkat dari satu negara ke negara yang lain. Perjalanan kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, kadang-kadang lebih untuk bisa memastikan hadis ini sahih atau tidak. Hadis ini ada atau tidak. Luar biasa. Kalau di zaman kita, tinggal kita klik di dalam aplikasi, kita masuk At-Tuhfah Al-Mardiyah. Ada aplikasi namanya At-Tuhfah Al-Mardiyah. Ketik hanya 1 atau 2 kata dari satu hadis, memunculkan sanad hadis ini dari awalnya sampai akhirnya. Kesimpulannya hadis ini sahih atau dhaif. Dari HP kita dalam satu detik. Di zaman mereka itu sangat susah, berbulan-bulan. Dan yang mencari kesahihan hadis itu hanya beberapa orang yang peduli dengan ilmu, ulama dan ustaz-ustaz. Kalau di zaman kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mewarisi perbedaan ini. Mewarisi perbedaan yang diwariskan dari 4 mazhab. Nah, sikap kita terhadap perbedaan 4 mazhab itu gimana? Pak, saya orang Syafi'i, berarti saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i dari awalnya sampai akhir. Salah. Saya Hambali, mengikutinya sampai dari awal sampai akhir. Salah. Karena bisa jadi ilmu di zaman mereka tidak sesempurna ilmu di zaman kita sekarang. Tidak sesimpel, tidak sesederhana zaman kita sekarang. Bisa jadi mereka berfatwa dengan fatwa tertentu bukan karena mereka menolak hadis, enggak. Karena bisa jadi hadis belum sampai kepada mereka. Bisa jadi. Atau bisa jadi mereka dapat mungkin menganggap sanad ini sahih atau sanad ini sahih. Ada mungkin pendapat tentang satu ustaz atau satu syekh yang ada di dalam sanadnya. Seperti zaman kita sekarang. Kalau saya sampaikan, Bapak, apa pendapat Bapak tentang Ustaz siapa? Ustaz Abdul Samad. Kalau saya sangat mencintai beliau, tetapi banyak orang yang tidak. Banyak orang yang tidak. Sama juga. Di dalam hadis ada beberapa mungkin asatidz atau kalau kita bilang asatidz atau ulama, ada beda pendapat tentang mereka. Ini ciri-ciri orang yang jujur atau tidak? Ciri-ciri orang yang pantas kita menerima hadis dari dia atau tidak? Nah, dari situlah muncul perbedaan untuk menganggap hadis ini sahih atau dhaif. Perbedaan
karena mereka tidak menerima hadis atau tidak pernah mengetahui hadis ini telah disampaikan oleh Rasulullah atau tidak. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita mencari hadis. Qunut itu boleh atau tidak, kita mencari hadisnya. Hadisnya ada atau tidak? Kalau hadisnya hadisnya ada, kita mencari sanadnya. Kalau sanadnya sahih, maka kita amalkan. Kalau sanadnya dhaif, kita jangan amalkan. Nah, di dalam salat subuh, saya kadang-kadang qunut, tidak selalu Pak qunut. Kadang-kadang qunut karena saya jadi imam di Masjid Al-Jabar dan Masjid Raya Bandung. Itu memang harus selalu qunut karena itu mungkin aturan dari yang mengelola, karena dikelola oleh negara. Karena mungkin kadang-kadang saya mengukur kalau saya salat hari ini di masjid yang dikelola oleh ikhwah kita dari Muhammadiyah, dari Persis, maka pasti saya tidak qunut. Karena Masjid Al-Aniyah terkumpul di dalamnya ada ilmu, ada Muhammadiyah, ada Persis. Maka insya Allah kadang-kadang mungkin saya qunut, kadang-kadang tidak. Kalau mungkin saya qunut, biasanya mungkin saya mengangkat saudara-saudara saya di Muhammadiyah dan Persis, itu toleransinya sangat tinggi. Jadi mereka sudah tahu perbedaan di sini, mereka memaklumi. Nah, jadi beda mungkin kalau kadang-kadang salat di masjid kampung yang terisi semuanya oleh ilmu, wah susah sekali dan bahaya kalau tidak membacakan Quran. Apalagi kalau langsung membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak membacakan Bismillah, wah itu luar biasa. Kita harus yakin bahwasanya kita harus mengkhatimah ya. Atau mungkin mati syahid. Saya pernah ini salat jadi imam di Masjid Ustaz Ali Hidayat. Jadi diundang oleh Ustaz Ali Hidayat di Masjid Al-Ihsan, masjid beliau, dan itu terjamin komplek itu semuanya Muhammadiyah. Hampir tidak ada satupun orang itu di sana, semuanya Muhammadiyah. Dan saat itu saya baru datang ke Indonesia, belum tahu bedaan antara Muhammadiyah ilmu Persis gitu. Nah, diundang oleh Ustaz Ali dan beliau minta saya untuk menjadi imam di masjid beliau. Jadi imam di masjid beliau, ya saya baca qunut karena memang saya dari dulu membacakan qunut. Ketika saya membacakan qunut, tidak ada satupun di antara jamaah yang mengaminkan. Ini apa aja? Saya merasa aneh sampai akhir salat. Tapi mereka masya Allah toleransinya sangat tinggi, Setelah salat mereka bilang, Syekh mohon maaf, kami di sini biasanya tidak ada qunut karena kami semuanya Muhammadiyah. Saya bilang maaf. Baru saya tahu itu, mohon maaf. Insya Allah ke depan kita harus tidak membuat masalah atau mungkin perbedaan di dalam masjid. Kita mengikuti insya Allah aturan yang dilakukan atau yang diikuti di dalam satu masjid. Karena ini masalahnya sangat luas. Karena ada beberapa ulama yang berkata iya, ada beberapa yang berkata tidak. Maka insya Allah kita mengikuti salah satunya karena dua-duanya ada hadisnya. Di dalam salah satu hadis yang tidak mengatakan tidak ada qunut, Rasulullah SAW hanya qunut kalau ada nazilah. Apa itu nazilah? Kalau ada musibah untuk umat Islam. Misal, kalau ada mungkin hujan yang deras sehingga menghasilkan banjir, kalau mungkin ada earthquake, ada gempa bumi, kalau ada mungkin musuh yang membunuh saudara-saudara kita, entah itu di Palestina atau di mana-mana, itu baru kita qunut. Tapi kalau kita melihat di zaman kita banyak masalahnya. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang gempa, saudara kita sampai sekarang di Palestina dibunuh, saudara kita di Sudan, saudara kita di mana, kita setiap hari dalam musibah. Maka kita meniatkan, kalau itu bukan qunut salat subuh, jadikanlah itu qunut nazilah. Di dalamnya juga kita tidak akan doa yang aneh-aneh. Kita doa, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah, ya Allah berikanlah kepada kami kesembuhan dari setiap penyakit, ya Allah berikanlah kepada kami kesuksesan dalam setiap urusan hidup kita, ya Allah berikanlah kepada kami surga, ya Allah keluarkanlah kami dari setiap musibah dan kesusahan yang menimpa kita di dalam kehidupan ini. Itu doanya. Dan penjelasannya begitu Pak. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Dan mohon maaf kalau mungkin doa itu membuat tidak nyaman ya.
Insya Allah kita kadang-kadang kita doa, kadang-kadang tidak, supaya kita mengamalkan dua perkara insya Allah. Jazakallah khair Bapak. Ini pertanyaan yang sangat penting supaya menjelaskan mungkin dan supaya tidak ada wasilah dan alasan lagi untuk suuzon. Jazakallah khair. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ada, Masya Allah di antara kita ada Ustaz Hari ini, Masya Allah ilmu beliau luar biasa. Kita memanfaatkan ilmu beliau kalau mungkin ada dalam bidang agama, dalam bidang Al-Quran, Insya Allah beliau akan membantu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita khatam dengan doa. Mudah-mudahan menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.